Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ica Isna Kirana. Mau tanya nih, kalian orang Indonesia? Orang Indonesia? Oke, kalian tahu nggak asal-usul nama Indonesia? Apa? Belum tahu? Yuk, kalian sebagai orang Indonesia wajib tahu asal-usul nama Indonesia. Cek videonya. Yang pertama ada Nusantara. Kata Nusantara ini tidak terlepas dari adanya Kerajaan Majapahit. Ini terdapat dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Pasti kalian semua tahu itu Patih Gajah Mada, ya, yang membawa Kerajaan Majapahit pada masa era kejayaan dengan rajanya Hayam Wuruk. Isi Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, amun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana insun amukti palapa. Di situ ada kata-kata Nusantara. Menurut kitab Pararaton, menyebut 10 wilayah di Nusantara yang mengakui kejayaan Majapahit, yaitu Seran, Kepala Burung di Papua, Tanjung Pura Kalimantan, Haru Sumatera Utara, Pahang Semenanjung Melayu, Dompo Sumbawa dekat Bima, Sunda Jawa Barat, Bali, Palembang Sumatera Selatan, dan Tumasik Singapura. Luar biasa ya sahabat Ica Isna Kirana, wilayah Kerajaan Majapahit tidak hanya di Indonesia sekarang, tapi sampai di luar Indonesia. Next, lanjut. Yang kedua adalah Hindia. Ini tidak terlepas dari penyebutan bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di benua Asia mengira bahwa bangsa Asia hanya terdiri atas orang Arab, Tiongkok, Persia, dan India. Bagi bangsa Eropa, tanah yang membentang luas dari Persia hingga Tiongkok adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan disebut dengan Hindia Muka. Dan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sedangkan kepulauan di wilayah Tenggara, termasuk Indonesia, kala itu dikenal dengan Kepulauan Hindia. Tiga, Nederland Indi atau India Belanda. Penamaan ini tidak terlepas dari pendudukan Belanda di Indonesia, yang artinya adalah Hindia milik Belanda. Penamaan ini berakhir setelah Belanda kalah dengan Jepang dan Indonesia dikuasai oleh Jepang. Yang keempat ada Insulinde. Pencetusnya adalah Edward de Westdekker.
Edward de Westdekker, seorang penulis asal Belanda, justru gerah dengan julukan Netherlands Indie yang diberikan negaranya kepada Indonesia. Ia turut menyaksikan sendiri perlakuan buruk para penjajah terhadap penduduk pribumi. Pria yang memiliki nama Multatuli ini kemudian mengusulkan nama insulin di awal abad ke-19. Nama ini berasal dari kata insula yang dalam bahasa Latin berarti pulau. Insulinde bermakna kepulauan Hindia. Lanjut. Yang kelima adalah The Malay Archipelago. Pada tahun 1850, di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, yakni Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Halaman 66 sampai 74 terdapat sebuah artikel karya George Samuel Windsor Eyre. Ini ya tokohnya, gambarnya, yang mengemukakan perlunya nama khas bagi wilayah Kepulauan Hindia. Sebab nama Hindia sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Eyre kemudian mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Eyre lebih condong dengan Malayunesia karena sangat tepat dengan ras Melayu. Lanjut. Kemudian ada Alfred Russel Wallace, seorang penjelajah sekaligus ilmuwan asal Britania Raya, menjuluki kawasan Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Indonesia sebagai The Malay Archipelago. Nama ini digagas pada pertengahan abad ke-18 dengan makna pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Alfred adalah sosok yang memberi banyak pengaruh pada dunia biologi. Hasil penelitiannya menghasilkan hipotesis garis Wallace yang mengelompokkan wilayah geografi fauna, spesies Asia dan Australasia. Lanjut, yang keenam Indonesian yang nantinya menjadi kata Indonesia, nama negara kita sekarang. James Richardson Logan menulis artikel berjudul The Ethnology of Indian Archipelago. Dalam artikelnya, Logan mengemukakan pentingnya nama khas karena Kepulauan Hindia dianggap terlalu panjang dan membingungkan. Logan memilih nama Indonesia yang diusulkan oleh Eyre dengan penggantian huruf U menjadi O agar lebih baik dari segi pengucapannya. Tahun 1884, seorang guru besar dari Universitas Berlin bernama Adolf Bastian menerbitkan sebuah buku berjudul Indonesian Order the Insulates Malaysian Archipel sebanyak 5 volume. Buku inilah yang kemudian mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sampai di sini sudah ada gambaran ya sahabat Ica Isna Kirana terkait dengan asal-usul nama
Indonesia. Lanjut. Organisasi yang pertama kali yang menggunakan kata Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging. Organisasi ini didirikan di Belanda oleh orang-orang atau pelajar-pelajar Indonesia yang kala itu bersekolah di Belanda dan bertujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Baru pada tahun 1922 menggunakan nama Perhimpunan Indonesia untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Sampai di sini tahu ya terkait dengan Indonesia. Nah, lanjutnya semakin mempertegas nih terkait dengan penggunaan nama Indonesia, yaitu ketika di Kongres Pemuda II ya, yang hasilnya adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana hasilnya adalah yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, disinilah semakin dipertegas nama Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II ini dimainkan oleh Wage Rudolf Supratman ya, dengan biolanya. Lanjut sampai di sini paham ya? Kemudian ketika diduduki oleh Jepang, nama Hindia Belanda ya tadi ya, Hindia Belanda ini berubah namanya menjadi Tu Indo, yang artinya adalah Hindia Timur. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati, menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Namun ternyata itu tidak berlangsung lama, karena tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Merdeka. Nah, 17 Agustus akhirnya proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegang Sayang Timur nomor 56. Dari adanya proklamasi 17 Agustus 1945, lahirlah negara yang bernama Indonesia. Jadi, siapa pencetus nama Indonesia pertama kali? Tadi sudah menyaksikan kan video dari pertama? Siapa yo? Yuk, lanjut. Ada yang pertama adalah George Samuel Winslow Earl. Namun tadi dia lebih menyukai, dia yang mengusulkan kata Indonesia dan
Melanesia. Dia condong ke Melanesia. Dan yang memilih kata Indonesia adalah James Richardson Logan. Di mana Indonesia, karena untuk memudahkan pengucapannya, U diganti O menjadi Indonesia. Sampai di sini jelas kan asal-usul nama Indonesia? Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sebagai orang Indonesia harus tahu tentang asal-usul nama negara kalian ya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe biar Ica Isna Kirana lebih kreatif lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.